Masjid Abu Bakar As-Siddiq Ranting Linggasari. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul dan kita datang dari rumah masing-masing kita di sini berkumpul. Ayatnya tadi dibaca oleh Qari'ah. Allah pesan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita diperintah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hablillah itu Quran dan Sunnah, kata Ibnu Katsir. Wa la tafarraqu, dan kita dilarang bercerai-berai. Lalu Allah menyatakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Allah tidak menyatakan fa'allafa bainakum. Kata Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran, Allah tidak menyatakan fa'allafa bainakum. Allah tidak menyatukan kalian, tapi Allah menyatakan fa'allafa baina qulubikum. Allah menyatukan hati kalian. Jadi kumpula bola bali agar atine ora kumpul, kuwi ora ana kegiatan. Tidak memberi faedah kalau orang berkumpul tapi hatinya tidak kumpul. Maka Muhammad Nasir menyatakan perpecahan umat Islam tidak disebabkan banyaknya golongan. Perpecahan umat Islam tidak disebabkan banyaknya warna baju, tapi perpecahan umat Islam disebabkan lemahnya akidah, lemahnya hati. Maka Allah pun menyindir dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Katone pada jagong bareng ning atine babar blas ora ketemu. Inilah yang dinyatakan oleh Allah. Hari ini kita bersyukur, kita kumpul insya Allah lahir dan batin. Nah, ini baru pembukaan, belum pengajian. Sekarang pengajian. Saya akan mulai pengajian pagi ini dengan membaca surat At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Dalam ayat ini Allah menyatakan ada orang yang ditinggikan derajatnya, dimuliakan, disebut oleh Allah sebagai al-faizun, orang-orang yang memperoleh kemenangan, kesuksesan. Dan jalan menuju kesuksesan ada 3 yang harus ditempuh. Termasuk Muhammadiyah kalau mau sukses harus melampaui 3 jalan ini. Yang pertama, allazina amanu. Jalan yang pertama adalah kekuatan akidah. Imannya yang benar, iman yang membuat orang jadi pemenang adalah iman yang benar, iman yang lurus, iman yang bersih. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-An'am ayat 82, allazina amanu
walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya bidzulmin, kelawan kezaliman. Kata Ibnu Katsir, zulmin itu artinya syirik. Imannya kokoh bersih, tidak bercampur dengan syirik. Kalau orang imannya bersih tidak bercampur dengan syirik, Allah menyatakan ulaika lahumul amnu. Mereka itu dijamin keamanannya. Kalau Allah yang jamin, beres. Tapi kalau manusia yang jamin, kadang meleset. Allah jamin aman hidupnya, kata Ibnu Katsir, dari dunia sampai akhirat. Ini kekuatan iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah itu uplek-uplek apa cara wanadat ini. Urusannya cuma bagaimana membangun iman. Dari menyembah Lata, Uzza, Manah, Hubal, berhala-berhala yang disembah, dirubah beriman kepada Allah. Ini yang pertama. Kalau mau sukses, akidah harus kokoh. Kalau akidahnya kokoh, walaupun tantangannya berat, tetap dijalani. Abu Bakar As-Siddiq tantangannya berat. Bilal bin Rabah tantangannya berat, tapi tetap dihadapi. Kenapa? Akidahnya kuat. Tapi kalau akidahnya mendo, Purakerta niku mendoan. Mulane nyong kene ora disuguh mendoan. Ki jenengane panitiane niku cerdas. Wong Purakerta disuguhe pisang kapok. Jadi iman itu kalau kokoh beres. Tapi kalau imannya mendo, lembek, maka bisa-bisa ngurus Muhammadiyah itu loyo. Gak cuma loyo, putus asa, bisa juga mutung. Kenapa begitu? Akidahnya harus kokoh. Maka Rasulullah membangun dakwahnya itu 13 tahun akidah. Iman yang kuat, iman yang bersih. Yang kedua, jalan menuju kesuksesan adalah wahajaru, hijrah. Kalau kita mau hebat, mau menang, mau sukses, harus berani hijrah. Pindah. Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Itu namanya hijrah. Setelah Rasul wafat, Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Pindahnya Nabi, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah ditetapkan tahun 1 Hijriyah. Jadi peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sudah terjadi 1446 tahun yang lalu. Dan untuk dakwah berkemajuan, Muhammadiyah sekarang sedang berusaha ngendong ke negara-negara Islam untuk sepakat membuat kalender hijriyah global tunggal. Jadi kalendernya siji bae sedunia. Bapak Ibu, ini tanggal berapa hari ini? 28 bulan Juli. Sepakat?
Ada yang tidak sepakat hari ini tanggal 28. Sing ora sepakat ngacung. Ora bisa, siki tanggal 17 kok. Sepakat ya? Sepakat. Semua sepakat yen dina iki 28 Juli. Sing ora sepakat sapa? Orang sejagat hari ini sepakat tanggal 28 bulan Juli. Kok bisa ya? Kok bisa sepakat ya? Di seluruh belahan bumi orang sepakat hari Ahad tanggal 28 bulan Juli. Tapi kenapa kalau tanggal Hijriah kok angel sepakate? Maka Muhammadiyah ingin dunia ini punya kalender satu saja, Hijriah. Dan alhamdulillah sudah 60 negara menyepakati idenya Muhammadiyah untuk membuat kalender sedunia ke siji bae. Waktunya titik nolnya di mana? Sudah disepakati di Turki. Jadi nanti sedunia ini akan sepakat tanggalnya pakai kalender Hijriah, sendunya maksudnya global, tunggal niku tunggal mawon. Ini dakwah berkemajuannya Muhammadiyah setelah dulu pertama kali mendirikan Muhammadiyah garisi masjid untuk meluruskan arah kiblat. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, pertanyaannya, kenapa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Jawabannya ada dua. Yang pertama karena itu petunjuk Allah. Seorang Rasul kalau mengambil keputusan berarti itu petunjuk Allah. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu petunjuk Allah. Tapi kalau ada air datang ke sini, ini petunjuknya panitia. Wedange kowe loro. Aku ya bingung, wedange loro. Biasa jatah kiai kowe loro. Kecuali Kiai Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, jawaban yang pertama Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah adalah karena itu petunjuk Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap nabi berkata, setiap nabi mengambil keputusan itu adalah wahyu Allah. Alasan yang kedua, kenapa Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, tidak menuju yang lain, tidak pindah ke Wanadadi baik, pindahnya ke Madinah karena jawabannya Madinah itu paling aman. Madinah itu dukungannya banyak. Orang Madinah baru dengar ada Rasul Allah namanya Muhammad, orangnya hebat, baru mendengar saja, belum ketemu, sudah menunggu kehadirannya. Maka ketika Nabi datang, disambut dengan rebana. Oke, mulai mlebu ke ilmu rebana. Ditabuh rebanane, syairnya dibaca, tola'al badru alaina. Sing teka Rasulullah, syaire monine ora selamat datang ya Rasulullah, tidak, tapi tola'al badru alaina, telah terbit bulan kepada kita. Sing teka Rasul, syaire monine telah terbit, telah datang bulan kepada kita, rembulan. Dipuji-puji, dipuji-puji dengan syair-syair kepujian.
Jadi rebana bagi orang Madinah menyambut kedatangan Rasulullah adalah sambutan untuk perubahan, sambutan untuk kemajuan, sambutan untuk masa depan. Jadi angger bulan Muharram PCM bagi-bagi rebana, gue maksude kon pada bangkit menyambut masa depan. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Yang dilakukan orang-orang Madinah atau orang-orang Ansor itu apa? Menolong, dengan menolong yang totalitas. Apa yang bisa kita pelajari dari hijrah Nabi itu adalah semangat ta'awun dan kemandirian. Ada seorang sahabat Nabi yang hijrah, turut hijrah Nabi, namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ikut hijrah ke Madinah. Lalu oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan orang Ansor, Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari. Orang Madinah itu kalau nolong orang-orang Mekah yang datang hijrah itu golek nulungi ora bain-bain, golek nyambut ora setengah-setengah. Ar-Rabi' berkata kepada salah satu yang hijrah namanya Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, aku sangat senang engkau datang ke Madinah. Engkau telah menyertai Rasulullah hijrah. Aku sangat bersyukur. Jika engkau butuh uang, aku siapkan uang. Sa'ad bin Ar-Rabi' itu orang kaya, duitnya banyak, juragan, pengaruhnya besar. Kepada Abdurrahman bin Auf, Ar-Rabi' berkata, jika engkau butuh uang, aku siapkan uang. Jika kamu butuh rumah, kamu tinggal pilih, rumahku banyak, mau pilih yang mana. Jika engkau butuh sawah dan pekarangan, kamu tinggal bilang berapa yang kamu butuhkan. Jika kamu butuh istri, tak siapkan. Wah, ini Ar-Rabi' ini luar biasa. Pripun nek jenengan tetap nikah niku pripun? Wis pokoke. Ditampani napa mboten? Wong mana dadi angger Rika butuh emas tak siapna emas. Rika butuh pada umah tak siapna umah. Gari ngomong butuh apa? Ditampani napa mboten? Abdurrahman bin Auf menyambut hidangannya Ar-Rabi' dengan kalimat, wahai Sa'ad Ar-Rabi' bin Ar-Rabi' Al-Ansari, engkau sudah sangat luar biasa menolong saya. Saya tidak butuh duit kamu, saya juga tidak butuh pekaranganmu. Aku tahu kamu kaya raya, aku juga butuh, tapi aku hanya minta tolong. Tolong tunjukkan di mana pasar Wanadati kepadaku. Pasar Wanadati, pasar Madinah. Tunjukkan di mana pasar Madinah. Saya akan hidup mandiri dengan berbisnis di pasar Madinah. Ini pelajaran hijrah itu luar biasa. Jadi orang guru pengajian memperingati tahun baru Islam rampung, ayo dipelajari apa sih hikmah dari tahun baru itu, hijrah. Kalau orang mau sukses harus berani hijrah. Pelajaran hijrah itu apa? Ta'awun dan kemandirian.
Orang Ansor menolong orang-orang Muhajirin secara luar biasa, tapi orang Muhajirin tidak cukup hanya senang diberi bantuan, tapi mereka segera mandiri ngurus dirinya sebagai penduduk baru di kota Madinah. Ini kalau dimiliki Muhammadiyah luar biasa. Maka setelah Nabi dapat menguasai kota Mekah pada tahun 10 Hijriah, Nabi bisa melaksanakan haji. Jadi haji itu diperintahkan pada tahun ke-6 Hijriah. Nabi dakwah di Mekah 13 tahun belum ada perintah haji. Nabi pindah ke Madinah, hijrah 6 tahun di Madinah baru turun perintahnya haji. Dan pada tahun 10 Hijriah haji baru bisa dilaksanakan. Kenapa perintahnya haji tahun ke-6 baru bisa dilaksanakan tahun 10 Hijriah? Karena Nabi mencoba haji sejak tahun 6, tahun ke-7 Hijriah, tahun ke-8 Hijriah, tahun ke-9 Hijriah tidak sukses melaksanakan haji karena visa tidak keluar. Izin masuk kota Mekah tidak keluar dari orang-orang Quraisy. Tahun 10 barulah terbuka kota Mekah. Orang Quraisy ketakutan dengan umat Islam yang datangnya berbondong-bondong, sangat besar jumlahnya, dan tahun 10 itu diserahkan kota Mekah untuk orang Islam dan Rasulullah bisa haji. Setelah terbukanya kota Mekah, lalu Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain setelah terbukanya kota Mekah. Walakin jihad wan niat. Tapi yang harus kita lakukan sesudah itu adalah jihad dan niat. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu Nabi bersabda, al-muhajir, yang namanya orang yang hijrah adalah man sapa wonge hajaro, pindah manahallahu anhu, pindah keadaan. Bukan lagi pindah tempat, tapi pindah keadaan. Dari keadaan yang tidak baik seperti di Mekah, diganggu, disiksa, pindah ke Madinah, ditolong, dibantu, didukung. Pindah dari keadaan atau hijrah dari keadaan yang tidak baik menuju yang lebih baik. Hijrah dari malas menuju rajin bekerja. Hijrah dari biasa-biasa saja menuju yang luar biasa. Itu hijrahnya sesudah Nabi melaksanakan haji. Jadi orang Wanadati tidak perlu repot-repot pindah tempat, ganti alamat. Cukup yang pindah itu keadaannya, dari yang dilarang oleh Allah menuju yang diperintahkan, hijrah dari yang tidak baik menuju yang lebih baik, hijrah dari malas menuju rajin, hijrah dari kumuh menjadi bersih. Masjidnya bersih, toiletnya bersih. Sekarang Muhammadiyah punya program masjid yang makmur dan memakmurkan. Makmur itu dalamnya bersih, wangi, sejuk. Masjid kok kotor, mambu apek, terus panas, kegiatannya langka. Ini enggak makmur namanya. Makmur itu dalemannya. Kalau memakmurkan itu luarannya. Masjid Muhammadiyah itu sekarang diprogramkan makmur di dalamnya, memakmurkan keluar masjid. Inilah dakwah berkemajuan. Jadi kalau saya hari ini menjelaskan dakwah berkemajuan, itu satu, dakwah yang penuh ta'awun. Penuh ta'awun.
Sholat imamnya mengatakan luruskan, rapatkan shaf. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Lurus dan rapatnya shaf adalah sempurnanya sholat berjamaah. Rapat, lurus. Dakwah berkemajuan itu lurus dan rapatnya shaf di dalam masjid dan lurus rapatnya shaf di luar masjid. Jangan di dalam masjid sudah lurus, itu sudah baik, tapi keluar masjid shafnya bolong-bolong. Maksudnya apa? Dewek-dewek. Nang masjid rapet lurus sofe, wis nang jaba masjid pada dewek-dewek. Sing nyore-nyore ya, sing orang duwe lawuh ya orang duwe ya. Sing enak-enaka, sing sedih-sedia. Saya pernah jadi ketua PDM di Banyumas 2 periode. Ada takmir masjid yang saya amanati, Mas tolong masjidnya diurus. Ini masjidmu kotor, masjidmu nggak rapi, masjidmu infaknya tertulis kecil-kecil, tolong diopeni. 2 tahun kemudian takmirnya datang ke rumah saya. Pak Ibnu lapor, masjidnya pun direhab. Tong pira 1 miliar. Bagus weh. Lantainya nganggo apa? Lantainya nganggo granit. Temboknya nggih pun granitan. Mimbare anyar. Ukir Jepara, langsung pesen. Terus kamar mandine wangi. Mambu apa? Jengkol apa mambu? Boten niki ngangge pewangi. Terus apa maning? Infake nggih kathah. Wis oli pira infake? Niki pun angsal 350 juta. Nang di duwite teng rekening bank. Wis suwe kowe nggih pun dangu kali taun nggih wonten sampun. Aku ora seneng dilapori infake kok akeh tapi nongkrong nang rekening. Kue duwite masyarakat, duwite jamaah kudu segera dijalankan, ora diparkir kayak nang terminal. Ayo digunakan. Masjidnya dibagusi, sampun. Karpetnya dianyari, sampun. Pun parani mriko masjidnya, mboten percaya. Ya lampunya diganti sing apik men padang, sampun. Kalau tumbasaken sing gangsal 12 juta, wih hebat ya. Ana maning pitakonanku bisa jawab apa ora? Ana ora jamaahmu sing sarunge ora tahu ganti. Mulai bingungan. Yang meneng bae kok ora jawab. Nggih wonten. Tahu detung ora, dititeni ora. Jamaah sing sarunge ora tahu ganti. Saben kuwe. Nomor loro, ana ora jamaahmu sing pecine ireng wis mulai dadi kaya kuning. Ngene iki nggih wonten. Ana ora ibu-ibu sing mukenane jan ora tahu ganti, anu wis makene pada ireng. Nggih wonten tukokna. Rasulullah itu ngelola masjid makmur dan memakmurkan. Dalemannya makmur, luarannya juga makmur. Takon maningke nomor 3, kayane mandana abot ke. Kowe duwe data jamaah ora? Kak, wonten 121 kakak. Dudu kuwe, Mas. 121 kakak jamaah masjidmu, kuwe sing lagi mandan rekasa uripe pira? Sing lagi kebingungan nganggur orang di pegawaian nembe di PHK ana ora mboten duwe kudu duwe. Jangan sampai ada jamaah rajin ke masjid makan kesulitan masjid tidak bisa tahu tentang itu. Ini masjid yang makmur memakmurkan. Umar bin Khattab sampai keliling
Begitu kaget ada seorang miskin, saking miskinnya ngeneng-enengi anaknya orang nangis baik sebab kencot, nah, kencot bahasa Banyumas, ngelih dipindah. Umar tahu itu godok batu, maka Umar menangis beristighfar. Dening ku ana jamaahku sing ora konangan. Ayo kita bangun masjid seperti manajemen Umar bin Khattab. Ini dakwah berkemajuan. Uangnya masjid tidak cuma untuk fisik masjid, tapi juga untuk membimbing dan ngopeni jamaah yang perlu dibantu. Ini penting. Inilah dakwah berkemajuan. Ta'awun seperti ta'awunnya orang-orang Madinah Ansor dan orang-orang Mekah yang muhajirin. Ta'awun. Dan pengajian ini saya lihat sudah luar biasa ta'awunnya. Di depan itu macam-macam itu. Banyak bakul, banyak program beli yang murah, ada layanan kesehatan. Ini ta'awun namanya. Jangan habiskan kegiatan masjid hanya untuk sholat saja. Sholat itu menghasilkan kesolehan pribadi. Sujude sing suwe, rukuke sing suwe, tahajude sing nganggo nangis, kuwe ke kesolehan pribadi hanya dinikmati oleh orang yang sholat. Tapi masjid harus melahirkan kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Istilah saya itu rapat dan lurus softnya di masjid dan di luar masjid. Itu dakwah berkemajuan namanya. Masjid orang mau nggak sujud, tapi masjid ada kegiatan ekonomi di luaran sana, ada kegiatan kesehatan. Supaya lebih mantap, saya menganjurkan mari Muhammadiyah Ranting dibantu cabang menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Caranya masjid itu jamaahnya dibuat kelompok. Ibu-ibu kagungan dawis dasawisma. Muhammadiyah sebenarnya sudah lebih dulu sebelum ada dawis, yaitu gerakan jamaah dakwah jamaah GJDJ, gerakan jamaah dakwah jamaah. Jamaahnya dibuat kelompok-kelompok 10. Pak Soeharto Presiden RI dulu meminjam Muhammadiyah, GJDJ-nya diambil untuk menggerakkan ibu-ibu PKK dengan membuat dasawisma. Aslinya adalah itu GJDJ. Masjidnya ayo dibuat kelompok, 10 kakak satu kelompok, 10 kakak satu kelompok. Sekarang saya tanya, masjid-masjid Muhammadiyah itu tadi pagi subuhnya berapa soft? Kiar sing takon wong Tegal pirang soft, loken ora tambah-tambah. Karena saya baru ngisi dari Brebes, jadi masih kelingan itu. Wong Brebes ngomong bahasa Indonesia ya gaya Brebes. Jam berapa dari rumah? Berapa tadi yang subuh? Ada yang menjawab 2 soft, 3 soft. Pertanyaannya, tambah apa tidak? Kalau tambah, tambahnya alon apa cepet? Malah nyusut, Pak. Biasanya anak kaki-kaki telu, oh, orang ngomong kaki-kaki senior telu. Jadi sing sepuh-sepuh aja pisan-pisan disebut tua, aja pisan-pisan nyebut sesepuh, kaki-kaki ini aja, ganti mulai siki senior. Kaki-kaki kan gue genep-genep tok kesane,
ganti para senior yang saya hormati, begitu. Biasanya ada senior 3 wis pada mati, nyusut Pak. Tambahnya kapan? Kenapa tidak tambah softnya? Kenapa zakatnya tidak tambah segera? Karena yang ngurus tidak ada yang serius. Ngurus masjid kalau cuma takmir dan ranting terlalu berat. Harus dibantu kelompok-kelompok kecil. Surat 8 ayat 65. Surat 8 itu surat apa? Al-Anfal. Allah itu dawuh, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, kobarkan semangat berjihad, berjuang. Ya, kuncinya kan iman, hijrah, jihad. Kobarkan semangat berjihad, kobarkan semangat berjuang. Yang didawuhi Nabi. Sekarang Nabi sudah tidak ada, dawuhnya jatuh ke kita. Tidak lagi ya ayyuhan nabi, wahai nabi, tapi sekarang diganti wahai ranting, wahai takmir. Iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau di antara kamu ada 20 orang yang sabar, yang hebat, yang istiqomah, yang kader, akan bisa menggarap 200. 200 dibagi 20 berapa Bapak Ibu? 10. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan. Dan jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, akan bisa menggarap 1000. 1000 dibagi 100, 10. Maksudnya ada gerakan 10. Ini saya mulai semangat jadi ngadeg. Bapak-bapak yang hari ini hadir ngaji, sanggup enggak mulai nanti pulang ngaji mencari teman 10? Masing-masing mencari teman 10 untuk diajak ke masjid sholat jamaah. Yang belum jamaah cari, masing-masing nyari 10. Sanggup mboten? Saya sudah pengajian di seluruh Indonesia, jawabannya sama, berat. Orang asing syok. Buh ya sing jawab kokam nggih. Kokam, sanggupkah Anda mencari teman 10 diajak ke masjid sholat jamaah sehingga nanti subuh sama dengan Jumatan? 10 ping sing hadir. Subhanallah. Sanggup masing-masing mencari 10? Berat. Maka di dalam surat 8 ayat 66 Allah menyatakan al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Allah tahu satu ngadepi 10 berat. Dadi arep jenengan ngomong berat ke pas. Abot dulure. Masing-masing cari 10 berat. Maka Allah menyatakan, Allah tahu 10 itu berat. Maka Allah menyatakan, wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu mi'atain. Jika ada 100 orang yang sabar akan bisa mengalahkan 200. 200 dibagi 100, 2. Wa iyyakum minkum mi'atun alfan. Ya, bagi yakum minkum alfan yaghlibu alfain. Kalau ada 1000 akan bisa mengarahkan 2000. 2000 dibagi 1000, 2. Pertanyaan saya yang kedua, kalau yang hadir ini nanti pulang mencari teman yang belum jamaah ke masjid masing-masing 2, sanggup atau tidak? Tidak boleh ditawar. Tawarannya sepisan 10 berat, sing pindone loro ora oleh ditawar. Jadi kita harus ada gerakan 1:2. Maka dibuatlah Muhammadiyah itu gerakan jamaah, dakwah jamaah. Rumah-rumah di sekitar masjid dikelompokkan. Ini kelompok 1, kelompok 2, 10 kakak.
ketuanya satu, takmir dan ranting nanti akan ngurus tiap-tiap ketua kelompok ini. Nanti di absen ketua kelompok satu anggotamu pira sedoso, sing wis maring masjid pira kalih. Coba ditingkatkan. Saya membuat masjid dengan cara begitu di Banyumas, kakaknya 121, saya bentuk 12 kelompok. Ada ketua kelompok yang rajin ke masjid, usianya 75 tahun, dia bilang ke saya, Mas Ibnu baru 2 yang ke masjid. Tapi kalau Mas Ibnu ke depan, bulan depan ke sini lagi, insya Allah sudah tambah. Bulan depan saya datang, dia laporan, kelompok 1 saya lapor, sudah 5 yang ke masjid. Dari 2 menjadi 5 dalam waktu sebulan. Kok bisa mbah nambah? Oh, tek endongi terus. Tek endongi. Angger ketuane enom, anggotane enom, WA. Tek WA-ni terus. Masjidnya sekarang penuh. Zakatnya dari 5 juta menjadi 300 juta setahun. Kemudian di situ ada program pemberdayaan dari pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan. Itu jamaahnya suruh pada berusaha dibina, terutama yang tidak mampu. Masjid itu menjadi juara nasional masjid pemberdayaan masyarakat berbasis masjid. Betul Pak Ketua Cabang, dari masjid lahir pondok, dari masjid lahir sekolah. Kiai Dahlan itu dari masjid lahir panti asuhan. Membaca surat Al-Ma'un lahir panti asuhan. Membaca Al-Ma'un lahir rumah sakit. Membaca surat Al-Asr lahir apa itu? Majlis-majlis. Karena itu maka mari kita kuatkan masjid kita untuk basis kegiatan kita. Saya masih ingin bicara panjang lebar soal pemberdayaan masjid, tapi karena sudah ditunggu kegiatan berikutnya, saya sedikit agak salah paham dengan diri saya sendiri. Tak kira pengajiannya jam 7 sampai jam 8. Jadi saya ngiyani pengajian jamaah haji PIH Muhammadiyah di Purwokerto jam 10 saya mau memberi pengajian. Minta maaf, insya Allah kalau nanti lain kali saya sudah bisa mengerti jam-jamnya sehingga saya tidak menyanggupi di tempat yang lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian ini mendapat manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Saya